Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita saat ini sudah bertemu dengan Bapak Umar Faruk. Kita sekarang ada di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Kepada beliaunya di sini juga salah satu sebagai pengurus penyiar Sholawat Wahidiyah yang ada di Kecamatan Pacet. Tidak lupa juga beliaunya Mas Sutris selaku wakil ketuanya juga. Alhamdulillah, nanti kita bertanya-tanya langsung tentang apa-apa saja, khususnya dalam pengamalan Sholawat Wahidiyah itu bagaimana ceritanya mulai dari awal sampai sekarang menjalankan itu bagaimana. Kita tanya langsung, kita sapa langsung dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya, Bapak? Alhamdulillah saat ini saya sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya. Pada malam hari ini kita berkesempatan. Dari kemarin kami sudah menjadwalkan bahwasanya ingin bertemu dengan beliau untuk mencari kisah-kisahnya bagaimana dipertemukan mengamalkan Sholawat Wahidiyah itu bagaimana. Nah, kita tanya langsung. Yang pertama, dari mana Bapak mengenal Sholawat Wahidiyah niku? Bisa disampaikan. Ya Mas, kalau diceritakan panjang banget ceritanya. Ya. Saya dulu itu pekerja kasaran, Mas. Saya waktu itu memang kerja keras dan kerja kasar. Waktu saya baru gaji. Masih pakai gini. Sekitar tahun berapa nih, Pak? Sekitar tahun 94. 94. Iya, 94. Saya dulu kenal yang namanya Pak Naim. Bapak Naim. Iya. Selaku pengamal Wahidiyah juga nih. Beliaunya selaku Pengurus atau hanya pengamal? pengamal Wahidiyah. Oh, Ya, waktu itu di desa Seno yang tempat kita kantor sekarang. Bangsal gitu. Ya, saya burung raji di sana, ya belah kayu yang pakai masih manual gini itu. Ya, belum ada senso, belum ada apa itu. Terus saya dikasih lembaran itu. Oh, langsung dikasihkan lembaran, bukan kartu nikah gitu, Pak ya? Bukan, Langsung kartu lembaran. Iya, Kartu lembaran. Pak Umar kalau mau silakan ini diamalkan. Di situ sudah ada petunjuknya. Oh, disuruh melajari sendiri. Iya. Dan waktu itu memang mungkin belum dikehendaki oleh Allah. Lembaran itu saya lipat, saya taruh di saku saya, tidak saya buka. Dan nyampe di rumah di Pacet itu ya, juga tidak saya buka. Langsung saya masukkan lagi meja. Hanya di bawah, mejanya masih ada. Ini. Jadi tidak diamalkan, hanya di bawah, dimasukkan laci begitu saja ya, Pak. Iya. Dan itu saya simpan di laci itu, tidak saya buka, tidak saya sentuh selama 5 tahunan. Iya Allah. Nah, selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Nah, ini mohon saya sampaikan sebentar, ini salah satu pengakuan dari Bapak Umar Faruk yang mana sebenarnya sudah menerima lembaran Sholawat Wahidiyah itu selama 5 tahun tidak dibuka sama sekali. Terus Pak, lanjutannya ceria sih pun. Ya. Setelah itu orang tua saya sakit. Orang tua saya sakit. Tapi sebelum itu saya sudah kenal dengan pengamal Wahidiyah dari Bangsal ya, yang namanya Cak Saiin, profesinya penjual obat-obatan di pasar itu. Saya cerita sama beliau, Saiin, orang tua saya itu sakit sekarang. Terus karepe jenengan ya nopo? Tolong saya dikasihkan kiai, seorang kiai yang bisa menjernihkan hati saya, yang bisa mendinginkan hati saya, dan bisa meredam seluruh keluarga saya. Itu permintaan saking Bapak nih. Iya, saking saya. Karena bakti saya kepada orang tua,
supaya orang tua saya itu lekas sembuh waktu itu. Nggih, nggih, nggih. Saya mengajak curhat ke Cak Sai ini tuh. Nggih, curhat. Setelah itu kita janjian waktu, Nggih. itu jalan-jalan. Nggih, nggih. Jalan-jalan. Terus waktu itu saya dianjurkan atau diajak Cak Sai itu ke Ngoro Jombang. Rumahnya di depan, di belakang pasar Ngoro itu. Ngoro Jombang. Ya. Namanya waktu itu siapa itu yang matanya itu nggak kelihatan. Nggih. Yai Zainul. Zainul. Terus saya di sana, saya cerita bahwa orang tua saya sakit, bagaimana beliau ini lekas sembuh dan bisa membimbing saya terus. Nggih, minta saran nggih. Iya. Pokoknya saya minta jalan terbaik untuk orang tua saya. Nggih. Akhirnya waktu itu saya cuman disarankan mujadah 40 hari. Saya belum kenal Wakidia. Bapak Sain tersebut itu juga sudah pengamal tentunya. Beliaunya sudah pengamal. Beliaunya sudah pengamal, tapi dia nggak cerita. Nggak cerita. Nggak cerita. Hanya memberikan saran bahwasanya kalau bisa mujadah 40-an. Betul. Nggih, lanjut pripun, Pak? Waktu itu saya masih belum membuka lembaran yang saya simpan itu belum. Nggih, yang di rumah niku. Iya. Itu karena lembaran itu sholat apa, amalan apa, saya belum membacanya waktu itu memang. Terus Yai Zainul, saya hanya disuruh mujadah 40 hari. Waktu saya datang itu ditanya sama Yai Zainul. Sama siapa Cai? Niki, namanya Umar Faruk, saking pacet. Pengamal, sanes. Cak Sain bilang gitu, pengamal Sain, sanes. Oh gitu. Terus itu saya cerita itu tadi panjang lebar, akhirnya saya disuruh mujadah 40 hari. Setelah 40 hari, saya disuruh cari apel yang jelek-jelek itu di pasar ya. Itu disuruh kupas, terus habis kupas diparut, diperas. Tapi waktu saya mujadah harus mempersiapkan air putih di depan saya. Setelah membaca sholawat tidak itu, karena saya itu belum mengenal apa itu, saya suruh membaca ya Sayyidi ya Rasulullah. Cukup itu terus. Iya, cukup itu terus. Sambil di hadapan saya itu harus ada media air. Setelah ini itu air apa itu apel kupasan tadi yang dari pasar yang jelek-jelek itu. Saya beli waktu itu, malah nggak beli, dikasih kok. Saya cuman butuh 3 biji apel. Untuk media pengobatan. Iya, untuk media pengobatan itu habis dikupas, terus diparut, terus diparas, dicampur sama air mujadah. Setelah itu selang tidak lama, tidak ada 1 bulan, orang tua saya sehat total. Alhamdulillah. Iya. Tapi saya tetap belum mengenal sholawat Wakidia. Padahal saya sudah mujadah 40 hari. Setelah sehat, ya, ini masih belum saya buka lembaran itu, masih belum ya. Itu. Habis itu saya mencalonkan diri sebagai kepala dusun. Mencalonkan diri sebagai dusun, saya mendapat banyak, walaupun hanya selisih 1 suara ya, untuk saya jadi. Untuk saya jadi. Dan di dalam perjalanan saya menjadi kepala dusun 3 bulan, 100 program 100 hari, desa saya ini tidak aman. Tidak lebih baik, tapi lebih kacau.
perataan yang di desa Lebih itu. parah. Niku Lebih parah. disebabkan nopo niku, Pak? Itu yang saya kurang tahu. Itu yang saya kurang tahu. Ya. Itu yang saya kurang tahu. Habis itu saya ngajak Cak Said lagi. Nggih. Mencari Pak Said itu tadi. Iya, mencari Cak Said itu lagi. Nggih. Habis itu juga sama seperti janjian waktu itu. Metode yang disuruh itu sama lagi, suruh mujahadah lagi. Perjanjian waktu dulu pergi ke Jombang itu. Nggih. Setelah itu saya berjalan janjian waktu sama Cak Said itu pamit kepada saya. Nggih. Cak Umar mampir dulu ya ke kantor. Kalau kajian nyarutang. Saya belum tahu itu nyarutang apa dan urusan apa. Waktu itu yang nemoni apa kolek di kantor itu. Waktu itu sudah tahun 2009. 2009. Ya, 2009. Setelah itu dari kantor urusan Cak Said sudah selesai. Cak Said saya kunjung lagi ke Jombang. Ke Jombang. Dan ada keanehan tersendiri yang sering saya ceritakan pada teman-teman saya. Bahwa lugu besar ini, lugu Fafiru Ilallah ini, ya, perjalanan saya dari kantor Bangsal ke Jombang ke rumah Yai Zainul itu selalu mengiringi perjalanan saya. Di kanan kiri jalan itu seperti bersinar. Jadi perjalanan Bapak Umar Faruq itu mendapat pengalaman rohani, ya, laukiah, bahwasanya di mana perjalanan mulai dari Mojokerto sampai Jombang itu diiringi logo Fafiru Ilallah. Ya, di kiri kanan jalan. Dan Fafiru Ilallah itu menyala, bersinar. Ya. Padahal itu tidak ada itu sebetulnya. Saya pulang itu nggak ada gitu. Perjalanan saya sampai ke Zainul itu, Yai Zainul itu, baru nyampe di rumah Yai Zainul, di atas pintu itu ada logo itu. Saya baru sadar tuh, ini kan lafaz yang mengiringi perjalanan saya dari Bangsal ke sini. Akhirnya untuk mungkin agak singkat ceritanya itu Bapak mau membuka lembaran yang dulu pernah dikasih niku pripun itu, Pak? Saya terpaksa karena kampung saya ini nggak aman. Dalam program 100 hari itu setiap malam itu ada pencuri, padahal nggak ada orang tidur. Padahal nggak ada orang tidur. Setelah itu saya tetap disuruh mujahadah lagi 40 hari. Yang dibaca hanya Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Karena lembaran saya belum hafal dan belum saya buka. Belum saya buka itu. Saya mujahadah lagi, metodenya sama, pakai air saya, ya. Setelah 40 hari, ya, saya keliling kampung saya ini, ya, sambil membawa air mujahadah itu tadi yang saya lubangi di ujungnya, ya. Saya lubangi pakai paku itu, ya. Air mujahadah tadi. Ya. Saya keliling kampung bersama saudara saya, ini keponakan itu yang saya ajak waktu itu menemani saya. Untuk memagari kampung menggunakan metode air itu. Metode air mujahadah itu. Jadi air itu saya jungkir sambil saya itu nidak terus ya Sayyidi Ya Rasul. Keliling kampung. Ya naik turun jurang. Jurang, iya, karena memang kondisi pinggiran kampung itu kayak gini. Setelah selesai kampung selama 7 hari malah nggak aman, malah kacau. Setelah saya mujahadah, setelah saya keliling itu, setelah mujahadah, setelah media air ini malah kacau lagi. Malah kacau lagi selama 7 hari. Gitu. Terus pripun lagi? Setelah 7 hari, ya. Sekitar jam 4 sore itu, ya. Ini mohon maaf, ada warga pendatang yang menikah dengan orang sini secara kebetulan, secara tidak sengaja itu melihat orang mandi.
Itu kacaunya di situ. Nggih. Sehingga warga marah, terus apapun dilempari ke rumah saya. Sampai logo apa itu kebanggaan desa waktu itu ada kentongan di perampatan sana. Nggih. Ada kentongan itu diturunkan. Saking marahnya warga. Nggih. Itu. Setelah itu saya kumpulkan di balai desa. Si warga yang ketahuan melihat seorang mandi tadi jadi depan kantor polisi. Habis itu orang-orang yang menurunkan apa itu yang bikin kacau suasana itu saya kumpulkan untuk penjagaan kampung saya bubarkan. Penjagaan kampung saya bubarkan. Dari situ, dari kehancuran situ, dari kisruh itu, akhirnya kampung saya dari tahun 2009 sampai sekarang aman. Alhamdulillah. Ya. Saya yakin bahwa itu memang berkat mujahadah saya. Ada bimbingan khusus dari beliaunya seperti itu. Betul-betul merasakan, pernah merasakan juga ngoten Pak. Betul, ya. Itu yang dari awal saya memang pengamal Wahidiyah itu, walaupun saya menjadi pengamal sudah 3 tahun, toh lembaran saya tetap belum hafal. Cukup nida itu. Iya, cukup nida itu toh ya. Cukup nida itu saja. Itu. Dan sekarang saya melihat sendiri sepeda saya itu di teras itu ya. Dagangan-dagangan semua itu nggak pernah masuk rumah. Dan sampai kalau berjalan dari kampung saya dari ujung sini ke sana, itu sepeda nggak ada yang masuk rumah. Alhamdulillah. Dikasih Allah itu barokah amal itu bisa aman rumah dalam seperti itu. Jadi salah satunya barokah yang diterima juga tentang keamanan seluruh satu kampung ini sampai sekarang insya Allah terjaga, sekalipun tidak ada yang memasukkan motornya ke dalam rumah. Itu yang disampaikan Bapak Umar kan seperti itu. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, Pak. Setelah Bapak sudah benar ikut serta mengamalkan menjadi pengamal sholat Wahidiyah, salah satu respon dari keluarga niku bagaimana? Mungkin dari teman ataupun saudara itu bagaimana kira-kira? Walaupun saya pernah mengadakan rukun sana di sini, tapi jangankan satu kampung, satu kecamatan itu belum ada yang nyentel. Jadi satu kecamatan itu saya merasa sendiri. Masih sendiri. Padahal itu rubuh sana. Tingkat Jawa, tingkat kabupaten. Itu pernah saya jalankan sini dan penyosongan juga di rumah saya ini. Saya mengadakan tempatnya itu saya taruh di masjid. Dan saya padu pengamal Wahidiyah sama ibu-ibu muslimat fatayah. Itu bisa rukun, tapi satu pun belum ada yang mau. Belum ada yang mau. Itu. Ya Allah. Memang kita kan sama, artinya kita memang mayoritas dari perjuangan itu tetap kita menyampaikan bagaimana sih pengamal Wahidiyah itu. Jadi bukan hanya katanya. Untuk itu kita mencari narasumber, mencari yang pernah mengalami itu bisa menyampaikan. Setelah itu lagi, mungkin ini salah satu pertanyaan kita yang terakhir nih Bapak, sekaligus memanfaatkan waktunya, dan yang pasti masih banyak cerita-cerita yang lain. Saya yakin masih banyak sekali cerita-cerita yang lain. Karena memang keterbatasan kita untuk durasi waktunya kita batasi. Salah satu pertanyaan terakhirnya, dari banyak pengalaman tersebut, salah satu yang paling berkesan di kewahidian itu apa Pak? Yang paling sampai saat ini tidak bisa hilang itu apa? Apakah
pernah didahului oleh beliau mu'alif sendiri secara khusus ataupun apa mungkin itu secara khusus? Sebetulnya memang banyak sekali yang saya alami di saat-saat saya menjalankan menjadi pengamal Wahidiyah. Salah satunya saya menjadi pengamal Wahidiyah di Kecamatan Pacet ini selama 5 tahun. Selama 5 tahun yang saya kenal hanya Pak Mustafa dan Pak Kolik. Hanya 2 orang pengamal yang dikenal. Terus di waktu saat-saat saya itu memang sebetulnya sih nggak susah, tapi waktu itu spontanitasnya, pekerjaan saya itu sudah waktu itu kasaran ya. Saya setelah merumput ya, mencari makanan ternak saya ya. Saya tidak pakai baju, terus saya itu sempat di dalam hati saya, bulan sempat sambat ke rumah Yai waktu itu. Dan saya berdoa dan meminta petunjuk, Yai, kalau saya ini kau anggap sebagai murid panjenengan, santri panjenengan, tolong saya dikenalkan pengamal yang ada di Kecamatan Pacet ini, supaya saya itu ada teman dan ada saudara untuk saling bercurhat, saling mengisi. Ya. Saya tidak tidur jam 9 pagi loh, saya tidak tidur, saya nggak pakai baju, ya. Saya masih keringetan. Ya. Saya itu perasaan saya didatangi beliau malam, ya. Tidak berkata apa-apa, tapi melirik saya melengah sedikit. Saya di belakang, tapi dia melihat saya disapa seperti itu. Ya, kalau nyapa kan dia berbicara, tapi dia membelakangi saya, tapi gini, nengok saya gini itu sambil senyum beliaunya, sambil senyum. Jaraknya saya dengan beliaunya itu sekitar 15 meter, sini sama situ aja, jelas gitu. Setelah itu baru 1 minggu, 1 minggu saya kenal dan didatangi orang yang paling ganteng ya, orang dari iya, beliaunya sih katanya pengamal, tapi saya kan belum tahu gitu. Itu. Oh, sama Mas Tri secara langsung ya, didatangi. Dia datang ke sawah saya itu. Mencari. Mencari pengamal. Beliaunya ikut di Kecamatan Dranggu waktu 40 harian itu. Akhirnya Bapak Umar ketemu dengan pengamal sesama Pacet. Betul ya. Ini tak suter sini. Doa tersebut baru 1 minggu. Ya, baru 1 minggu. Saya kenal beliau dan saya juga cerita waktu itu Mas ya, di kandang sapi itu. Dan sampai saat ini alhamdulillah setelah 1 minggu dari pertemuan saya dengan ini ya, saya dikenalkan lagi sama pengamal dari Gresik yang ada di Kecamatan Pacet. Itu jam 11 siang saya ditelepon Pak Mustafa ya. Pak Umar kalau ada sempat ikut saya ke Cepoko Limo. Nanti ketemu di sana sesama pengamal. Akhirnya saya dikenalkan Yai Musrik itu, yang dari Hulaan Menganti itu. Setelah itu masih ada ujungnya. Saya dibimbing oleh Yai Musrik, ya, terus diajak keliling-keliling sampai sekarang ini yang perjalanan Wahidiyah di Kecamatan Pacet. Sekarang di Kecamatan Pacet sudah ada lebih dari 10 orang. Iya, alhamdulillah. Dari 1 orang. Sekarang iya. Nah, niki perlu saya sampaikan juga, alhamdulillah pada malam hari ini khususnya barangkali ada saudara-saudara kita yang mungkin sama-sama berdomisili di Kecamatan Pacet
bisa sholat silaturahim secara langsung, khususnya kepada Bapak Umar Faruk yang sekaligus juga menjadi ketua pengurus Kecamatan Pacet, ataupun mungkin ke Mas Sutris, beliau menjadi wakil ketuanya begitu. Untuk sesi terakhirnya Bapak, penutupnya harapan. Apa harapan Bapak khususnya di Kecamatan Pacet, khususnya kepada pengamal ataupun yang belum pengamal? Itu harapan dan kedepannya bagaimana? Silakan. Oh ya, untuk harapan saya, untuk saudara-saudara saya yang belum menjadi pengamal, harapan saya menjadi pengamal, karena ini memang satu-satunya metode harapan kita di zaman akhir nanti, atau zaman apa itu ya, masa depan nanti ya, masa depan nanti itu harapan saya. Karena bagaimanapun perbuatan kita, amal baik kita itu masih belum cukup untuk dijadikan apa itu, sang itu apa ya, bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu-satunya alasan kita adalah mengharapkan tetesan nadro baik dari Hosea Zaman maupun Rasulullah SAW. Terima kasih ya. Terima kasih. Demikian yang sudah banyak sekali disampaikan, yang jelas kita sampaikan lagi, masih banyak cerita-cerita khusus menarik di kewahidian oleh Bapak Umar, akan tetapi tetap durasi kita waktu yang membatasi. Dan sekali lagi kami menyampaikan bahwasanya barangkali ada yang belum mengenal sholawat wahidiyah, dimanapun berada boleh diamalkan siapa saja. Barangkali ada yang pernah mendapatkan lembaran seperti ini yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita di saat melaksanakan pra-acara, itu ada namanya mujahadah penyiaran atau pelaksanaan penyiaran, ini dikasihkan semuanya. Kita ulangi lagi, sholawat wahidiyah berfaedah untuk menjernihkan hati dan makrifat kepada Allah wa Rasulihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diijazahkan secara mutlak oleh beliau mu'alif kepada siapapun tanpa pandang bulu. Barangkali ada yang baru mengenal, belum bisa memahami secara keseluruhan, seperti halnya cerita Bapak Umar tadi, cukup untuk mengamalkan kalimat nidanya saja dulu, yang berbunyi ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Dimanapun kapanpun, insya Allah mendapatkan ketenangan, kejernihan dalam batin, akhirnya mengenal kepada Allah wa Rasulihi. Nah, saya kira untuk pertemuan hari ini saya kira cukup. Tidak lupa juga kita tutup dengan tasyahud serta istighosah, yaitu dengan bersolawat wahidiyah. Mari Bapak, monggo panjenengan tutup dengan tasyahud. Kita persilahkan panjenengan, monggo. Marilah kita tata diri kita, tetap kita berharap ya, mendapatkan bimbingan yang terbaik untuk keluarga kita, saudara-saudara kita itu. Mari. Ya Syafi'ah Khalqis Sholatu wassalam
Ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 Ya ayyuhal Rasul salamullahi alaika Ya Sayyidi bila roti musilati lihadrati aliyati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Umar Sama-sama. sekaligus Bapak Mas Sutris atas kehadirannya. Kami diberikan waktu dan tidak lupa juga terakhir kami sampaikan tetap dukung channel kita supaya lebih cepat besar dan lebih cepat berkembang, membawakan manfaat kepada semuanya, kepada umat masyarakat. Tidak lupa juga saran, kritik, masukan apapun bentuknya disampaikan saja di kolom komentar, tidak apa-apa. Dari kami sekian, kami tutup. Segala kesalahan, kekurangan, kekhilafan kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.